5M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Anak-anakku yang berbahagia, materi MPLS kita kali ini yaitu pembelajaran efektif kurikulum 2013. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menerapkan pendidikan karakter baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat memahami tahap-tahap pelaksanaan dan aspek penilaian pada pembelajaran kurikulum 2013. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan cara belajar yang efektif baik di rumah maupun di sekolah. Pendidikan karakter atau karakter education. Anak-anakku, tentunya kalian sering mendengar dan melihat masalah atau krisis sosial di lingkungan rumah kalian, yaitu kekerasan anak dan remaja, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pornografi, perusakan milik orang lain, yang sudah menjadi masalah sosial yang masih belum bisa kita tuntaskan. Dengan pendidikan karakter, sedikit demi sedikit masalah sosial tersebut bisa kita atasi meskipun belum signifikan. Menurut beberapa ahli tentang pendidikan karakter yang dijelaskan, salah satunya menurut Lipona, pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Memahami pendidikan karakter. Karakter itu sendiri yaitu cara berperilaku dan sikap seseorang yang menjadi ciri khas dia untuk hidup dan bekerja sama di lingkungan sekolah, bangsa, dan negara. Terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu yang pertama religius, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, percaya diri dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Yang terakhir, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Dampak pendidikan karakter. Yang pertama, adanya peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Yang kedua, kelas-kelas secara komprehensif terlibat dalam pendidikan karakter menunjukkan adanya penurunan drastis perilaku negatif siswa yang menghambat keberhasilan akademik. Untuk materi selanjutnya, materi yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran dan aspek penilaian pada kurikulum 2013. Anak-anakku, untuk proses pembelajaran kurikulum 2013 ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap kegiatan pendahuluan. Yang kedua, tahap kegiatan inti, dan yang ketiga, tahap penutup. Untuk kegiatan pendahuluan, Bapak Ibu guru kalian, yang pertama, mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan serta mengaitkan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan. Yang ketiga, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyampaikan garis besar cakupan materi serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, menyampaikan ruang lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Tahap yang kedua yaitu kegiatan inti. Nah, di tahap ini proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat
kegiatan inti ini, Bapak Ibu Guru menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan materi yang sedang dipelajari. Terus yang terakhir, tidak lupa, di kegiatan inti ini Bapak Ibu Guru tetap menerapkan pendidikan karakter di setiap pembelajaran. Yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini Bapak Ibu Guru bersama peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Yang kedua, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dan yang ketiga, melakukan atau memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Tidak lupa, Bapak Ibu Guru juga melakukan penilaian atau tindak lanjut berupa revisi pengayaan, layanan konseling, dan memberikan tugas baik tugas individu maupun tugas kelompok. Yang terakhir, menyampaikan rencana pembelajaran atau materi pada pertemuan berikutnya. Di kurikulum 2013 ini, proses pembelajaran tidak akan berhasil tanpa adanya daya dukung, yaitu sarana dan prasarana. Yang pertama untuk sarana meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Untuk prasarana meliputi lahan, ruang kelas, ruang kepala sekolah, perpustakaan, laboratorium, unit kerja, ruang kantin, dan ruang lainnya yang bisa membantu proses pembelajaran. Ketiga, aspek penilaian. Anak-anakku yang berbahagia, di kurikulum 2013 pada aspek penilaian ada 3. Yang pertama, pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta perilaku. Yang pertama untuk aspek pengetahuan itu merupakan aspek yang ada di dalam pengetahuan untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Misalnya kalian mempelajari matematika, nah yang akan kalian pahami itu tentang bangun ruang, pola bilangan, itu pengetahuan. Sedangkan untuk yang keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat mengerjakan ya berupa itu aspek keterampilan lainnya berupa keterampilan mengerjakan soal, keterampilan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal-soal yang lisan. Untuk sikap dan perilaku, aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, proses ini Bapak Ibu Guru biasanya membuat jurnal dengan lembaran atau bisa nanti dinilai oleh teman-teman sejawat dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Anak-anakku yang berbahagia, materi kita yang terakhir yaitu cara belajar yang efektif. Nah, apa sih itu belajar yang efektif? Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dan untuk mencapai belajar yang efektif tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Lalu apa tips belajar yang efektif? Yang pertama, belajar kelompok, mencatat intisari pelajaran, menjadi aktif bertanya dan bertanya, hindari belajar berlebihan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian, jadilah pemimpin, nantilah tanggung jawabmu, mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik, jangan malu bertanya, kerjakan PR, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan, cukup istirahat, makan dan bermain, banyak
mengakibatkan pelajaran yang kurang disukai. Nah, ini ada 30 tips belajar yang efektif. Anak-anakku yang berbahagia, itu tadi sekilas materi MPLS kita kali ini tentang pembelajaran efektif kurikulum 2013. Untuk selanjutnya, kalian kerjakan latihan soal di link Google Form ini ya. Nah, semoga materi kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan tetap kalian perhatikan di setiap kegiatan harus memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.